Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Zar. Hadis 24 itu riwayatnya Abu Zar, 25 hadisnya Abu Zar juga. Jadi hadis ini kita akan melihat nanti dari berbagai sudut pandang para pakar hadis. Karena ada yang melihat nanti hadis ini motivasi sedekah, ada yang melihat bukan motivasi sedekah tetapi motivasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kan kita lihat dari berbagai sudut ya, jangan kita lihat dari satu sudut saja. An Abi Zar radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abi Zar radhiyallahu anhu. Ya, ini ditambah kalimat aidan. Aidan itu dalam bahasa Arab artinya juga. Makna juga di sini, hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh Abu Zar. Jadi kita tidak mengurangi, tidak menambah, apa yang ada itu yang kita baca. Jadi makna aidan ini adalah juga artinya. Jadi kalau ketika juga jangan heran kita, kok hadis lain tidak ada kalimat aidan? Kenapa ini tiba-tiba aidan? Jadi makna aidan di sini, hadis sebelumnya beliau juga, sekarang beliau juga. Anna nasan min ashabir rasul. Ada sekelompok manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menggunakan alif lam. Di dalam bahasa Arab ada penggunaan alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu maknanya sudah diketahui, artinya kelompok tertentu, orang-orangnya tertentu, sudah tahu. Tetapi ketika dihilangkan alif lamnya, nasan, ini ada sekelompok manusia tetapi tidak bisa dideteksi siapa dia. Ya, ini seperti hadis sebelumnya. Seorang pemuda anna rajulan atan nabi. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pakar hadis mengatakan, kita tidak usah memikirkan siapa laki-laki itu. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Sebagian mengatakan lagi, harus kita tahu siapa laki-laki itu, sehingga dideteksilah laki-laki itu bernama Fauqal, Nu'man bin Fauqal. Tetapi sebagian mengatakan, termasuk Imam An-Nawawi, la yahumuna dzikru rajul. Kita tidak perlu mengetahui siapa laki-laki itu. Yang penting pesan yang ada di dalam hadis itu yang penting. Ya, ini begitu juga. Ketika disebutkan nasan, tidak an-nas. Biasanya kalau kita lihat ya ayyuhan nas, ada alif lam. Alif lam ini dia wajib ada. Kenapa? Karena di sebelumnya ada ayyuha. Setiap kalimat ayyu kemudian ditambah dengan ha, itu setelahnya wajib harus ada alif lam. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina harus ada alif lam. Kenapa? Karena ayu itu ketika ketemu dengan ya yufidul ibham, itu memberikan faedah mubham. Mubham itu tidak jelas, maka harus menggunakan alif lam. Ini tidak menggunakan alif lam. Beda lagi dengan ketika kita melihat di dalam Al-Quran, naran taladza, neraka tapi tak pakai alif lam. Ada nanti satu lagi, mereka masuk finnar khalidina fiha, ada menggunakan alif lam. Bedanya apa?
kalau tidak menggunakan alif lam itu maknanya litahwil, untuk menakut-nakuti. Baik pebutnya peka naram talazza, neraka itu menyala-nyala. Finnar, kenapa pakai alif lam? Itu ketika manusia nanti sudah dihisap semua, dihisap dan dia berhak dimasukkan ke dalam neraka, maka diungkapkan dengan kalimat finnar khalidina fiha dengan alif lam. Ini tidak menggunakan alif lam. Artinya ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dirincikan siapa nama-nama sahabat satu-satu, tidak. Ya, jadi sahabat di sini dalam syarahnya itu sahabat urung gatin-gatin, Pak. Makanya tidak diungkapkan oleh periwayat di sini karena kan aib ini, Pak. Artinya menyebutkan tipulan fakir. Ada sekelompok orang-orang sahabat Rasulullah, mereka fakir. Ya. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah mengarah. Arti mengarah apa? Yang datang itu adalah orang fakir. Ini sesuai dengan syarah para ulama-ulama hadis ini. Jadi mereka mengatakan itu adalah fuqara sahabah, orang-orang fakir dari golongan sahabat. Ketika itu apa kata mereka? Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi kalau ada ya, kemudian ada dua kalimat double, Rasulullah, kalau tambah ya Rasulah menjadilah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ini sebelum kita baca artinya, pada suatu hari sekelompok orang-orang sahabat yang miskin-miskin itu, mereka salat di sebuah masjid. Ada yang mengatakan di Madinah ini. Ketika mereka salat di sebuah masjid, mereka melihat ada orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang banyak hartanya, banyak dagangannya. Setelah keluar dari masjid, orang-orang kaya ini bersedekah dia, Pak. Ibu sedekah, bantunya. Ya, Pak. Sedangkan orang miskin tidak bisa bersedekah. Padahal mereka tadi sama-sama salat, sama-sama beribadah. Mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur. Itu orang-orang kaya tadi, mereka sudah dapat banyak pahala, ya Rasulullah. Dia sudah dapat pahala dengan apa? Dengan sedekahnya. Orang kaya yang sedekah. Aja. Kita jangan salah paham terhadap hadis ini. Jangan kita nanti dengki dah lagu. Kan dengki ya, Pak, kan dengki. Maka Rasulullah mengatakan boleh dengki dari beberapa hal. Bagaimana dengki itu? Dengki terhadap seseorang yang diberikan harta oleh Allah, dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu kita boleh dengki, Pak. Arti dengki apa? Pekenjut lagi nanti pulang. Dia ada harta, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengki terhadap orang yang banyak ilmu. Si fulan kenapa begitu dia? Lun pekan bodong, lun harus lagi si fulan cit. Ya, Pak. Itu tak ada masalah. Dia diberikan ilmu oleh Allah, kemudian mempergunakan ilmunya itu kepada hal-hal yang baik. Diberikan harta oleh Allah, dia mempergunakan hartanya itu pada hal-hal yang baik. Itu hanya masalah katanya. Artinya cemburu kepada orang itu. Ini jangan salah, ini bukan hasad dan dengki, tidak. Jadi mereka ingin minta klarifikasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti sahabat-sahabat lain, contohnya Abi Hurairah. Abi Hurairah tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Yang gaknya menyorong na temayang ke kalian padu rakaat, tipluh, lu harus 12. Ketika orang lain 12, padum 12, lu 20. Ketika 20, lu harus 22, harus lebih. Ketika dia lihat orang bersedekah, padu yang sedekah sekali, lu harus sekian. Itu Abi Hurairah. Dan banyak sahabat-sahabat lain. Katanya terbalik, padu yang sedekah dana, lu duno mentah. Meyup standar, lu duno mentah, hana pupula. Ketika orang lain berbuat kebaikan, salat sekian, alah lun hana sanggup. Katanya meyup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, kalau kamu ingin diberikan sifat rahmat di dalam hatimu, kamu ingin diberikan sifat kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin melihat sesuatu hal itu masalah akhirat, maka lihatlah ke atas. Kalau ingin lihat masalah dunia, maka lihatlah ke bawah. Ya, kata Rasulullah.
Bagaimana lihat ke atas, Pak? Ketika kita salatnya bolong-bolong, temayang 5 gawate bolong-bolong, kadang-kadang kadang-kadang tan. Yang tak kelentu orang lain, mati pulan. 5 gawate semayang. Lu cuma 5 gawate lu semayang, Pak. Masalah ibadah lihat orang lain. Maka Rasulullah berjanji kalau seperti ini, kata Rasulullah, maka akan diberikan rahmat kepada dia, akan diberikan keberkahan kepada dia, akan diberikan kenikmatan dunia akhirat kepada dia. Dengan syarat masalah akhirat dia lihat ke atas, masalah dunia lihat ke bawah. Yang menyu masalah akhirat dak kala umiyu hana mejan leuh-leuh ibadah ni, Pak. Ibadah kita kalah sama orang lain. Ketika kita salat cuma subuh saja, tubuh mentang dah temayang, leh dah temayang ni, Pak. Didatangi oleh orang lain, hai dengku bahkan dah temayang tubuh mentang. Dijawab, kalau lumayan lu temayang tubuh. Tipulan ni temayang. Tipulan melimang gawateh ni temayang. Lebih get lon nyan, Pak. Lu temayang tubuh mentang. Jadi jangan lihat ke situ, jangan lihat ke bawah. Lihatnya ke atas. Malun bantah bawah teh lu temayang. Nya enggak boleh Allah habis lu ni. Maka saya harus salat juga 5 waktu. Nyan, Pak. Tapi kalau masalah dunia, itu lihatnya ke bawah, Pak. Baik kalau waktu. Ketika diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pakai tipulan hana lo. Ketika dibelikan mobil, alhamdulillah saya bisa pergi dengan mobil. Sipulan tetangga saya kendaraan roda 2. Yang roda 2 mengatakan alhamdulillah, kaji lonjak dengan roda 2. Tetangga sebelah hana tepung ngitangin, Pak. Urung ngitangin benaci jauh masjid, alhamdulillah saya sudah bisa ke masjid dengan sepeda. Orang sampai rumah hana ngitangin, Pak. Orang jangan tapak berhalam, alhamdulillah saya sudah bisa jalan dengan kaki. Tetangga saya sudah stroke, sudah situn ke stroke, hanya ijak tahu-tahu, Pak. Irumuh saja kursi roda. Orang stroke itu juga alhamdulillah ya Allah, saya masih engkau berikan kesempatan hidup. Tetangga lun kam meninggal dunia hanali ya Allah. Yang kabeh, Pak. Orang meninggal hana berkali alhamdulillah kam meninggal lun hanali, Pak. Yang kabeh. Jadi habis yang keinginan, Pak, karenanya kehidupan dunia. Karenanya orang meninggal hana mahu kalan liho ya kalan. Karena sudah masuk kehidupan akhirat, sudah masuk akhirat dia, bukan dunia lagi. Maka kalau dunia lihat ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi makanya ada orang kadang-kadang pakar, ya, Pak. Gaknyan getat ke tempat yang tahajud, pakar tahajud ni, tahajud sampai, ya, Pak. Ada orang pakar nanti sedekah selalu dia, Pak. Memang nyan je layan je, ya, Pak. Ada orang pakar apa dia? Baca Quran tapi dia menekuni Quran selalu. Ada orang juga salat sunnah selalu dia, Pak. Nyantan tinggal kan, Pak. Tetapi yang kita khawatirkan, ketika dia pakar tahajud, dia juga pakar temenaknya dan tutah ni, Pak. Temenak pi pakar, ya, Pak. Tahajud pakar, temenak pi pakar. Tahajud pakar, dengki pi pakar, ya, Pak. Nyanyo pakar dengki yang ketipulan dia, Pak. Nyo pakar temenang ketipulan. Lagi urung pakar bino, Pak. Pakar hitung, Pak. Kasir jak kena hitung mandu. Kalau hitung bayu bagom, Pak. Ya. Pakar hitung dan pakar suruh bayar sama orang lain, Pak. Hitung bayu, Pak. Nah, urung pakar bayu mentang. Nah, urung pakar hitung dan bayu, ya, Pak. Jadi artinya ada kelebihan sendiri orang ini, Pak. Nah, kelebihan urung tak pakar tempat tubuh jemaah nak kejak, ya, Pak. Tapi tak pakar mentedekah getim kan, Pak. Nah, urung tak pakar sesuatu hal dia mau, tapi hal lain nak mau dia, ya, Pak. Jadi makanya ini terkait masalah sedekah. Rasulullah SAW, makanya nanti ada beberapa pemahaman ulama hadis. Ada yang mengatakan ini tentang sedekah, ada yang mengatakan tentang zikir ini, Pak. Kita lihat sekarang apa maksud sedekah dan apa maksud zikir. Pemahaman pertama memahami orang-orang tertentu saja yang bisa bersedekah, sedangkan orang miskin tidak bisa bersedekah. Tetapi ini kalau kita lihat dari pemahamannya Imam Al-Ghazali mengatakan begini, semua orang bisa bersedekah. Bahkan orang miskin pun kalau bersedekah, sedekahnya lebih dahsyat dibandingkan orang kaya. Kenapa demikian? Karena orang miskin itu hartanya itu dia sangat membutuhkan sekali harta itu. Karena dia sangat butuh, ketika dia keluarkan sangat berat sekali untuk dia keluarkan. Kenapa? Karena sangat berharga sekali. Harta yang sangat berharga ketika akan dikeluarkan, itu nilai pahalanya lebih luar biasa, Pak, dibandingkan fudul. Fudul itu harta lebih. Biasa katanya kita mau sedekah kan harta lebih, Pak. Yang model-model lagi katanya, "Panina sedekah aja, Pak, sedekah dengan harta lebih."
Waktu nak kala nak lebih harta bacut, kakak jo kana yatim. Nak lebihnya bacut, jo kerja. Ini namanya fudul, fudulil amwal namanya. Fudul itu harta lebih yang seperti ini. Maka Imam Ghazali mengatakan seorang miskin itu, orang fakir itu, dia bisa mencapai level ithar, Pak. Ithar itu level paling tinggi, Pak, ketika dia bersedekah. Karena dia hari ini cuma punya duit 10.000. 10.000 euro nyopeng, Pak. Besok ada lagi 10.000. Tiba-tiba 10.000 hari ini dia sedekahkan. Gara-gara dia sedekahkan 10.000, hanja ke pajuh nyole, ke pajuh je hanja, tapu-tapu hanja le, Pak. Payah preh tengok. Peng 10.000 itu. Maka 10.000 ini, kata Imam Al-Ghazali, afdal, lebih mulia. Maka dikatakan level-level pertama namanya ithar namanya, Pak. Level sedekah orang paling hebat. Sedangkan yang bersedekah dengan harta lebih itu namanya fudul. Fudul itu apa? Harta lebih. Maka namanya syahiyun. Syahiyun itu orang dermawan, ya biasa-biasa saja. Ya, makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka punya harta lebih ya Rasulullah, mereka bersedekah, sedangkan kami tidak tahu mau bersedekah apa. Ya, Pak. Kemudian sahabat mengatakan lagi, ini sahabat yang miskin tadi, Pak. Yusalluna kama nusalli. Mereka itu salat seperti kami salat. Mereka salat, kami juga salat. Tidak ada beda, tidak ada jauh bedanya. Jadi mereka beribadah, kami beribadah. Wa yasumuna kama nasumu. Kami berpuasa sebagaimana mereka berpuasa. Menyo ibadah hana jauh ibadah, Pak. Ibadahnya sama. Cuma yang membedakannya apa ya Rasulullah? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya karena mereka orang kaya. Kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Jadi makanya sebahagian pakar hadis itu mengatakan hadis ini motivasi untuk bersedekah, motivasi sedekah. Ya, nih, Pak. Ini alasannya karena mereka itu cerita tentang sedekah, tentang pahala sedekah. Ya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebelum dijawab Rasulullah dulu, kita akan melihat sedekah itu apa sebenarnya. Sedekah itu harus dimaknai dengan makna umum. Jadi sedekah bermakna wasi', maknanya luas sekali. Di dalam tafsir Asy'arawi, di dalam tafsir At-Tabari, ketika beliau menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang muttaqin itu salah satunya mereka berinfak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Imam Sya'rawi mengatakan dalam tafsir At-Tabari, kemudian ada beberapa tafsir yang lain, itu infak itu bisa saja dengan akalnya, bil akli, bil ilmi, dengan ilmu. Kita itu bisa berinfak sesuatu dengan ilmu. Kan nanti yang pegah nyo nak tolong pe hanjit nak bantu ngan harta, nak bantu ngan ilmu bacut, nak bantu ngan nyo ngan tenaga, ya Pak. Nak bantu ngan tenaga ngan pikiran. Bawa Pak yang sudah membantu tenaga dan pikirannya sedekah je, ya Pak. Beda fikir sedekah apa yang mentah, ya Pak. Itu sedekah juga. Jadi bahkan Imam Sya'rawi mengatakan bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kalau kita melakukan itu untuk menolong orang lain, itu sedekah. Kita memindahkan duri dari jalan, ya sedekah je, Pak. Kemudian tabassumuka fi akhika sedekah. Tersenyum pada saudaramu itu sedekah, ya. Maka sebahagian pakar hadis mengatakan ini bukan tentang sedekah ini. Ada hal lain ini. Ya, namanya kan tentang sedekah ini. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Rasulullah mengatakan begini, ini istifham, tetapi istifhamnya litakrir. Kalimat tanya ini untuk takrir, untuk mempertegas. Kalimat mempertegas itu sama seperti taukid. Jadi Rasulullah mengatakan begini, apakah potensi yang diberikan kepada kamu semuanya itu tidak bisa kamu keluarkan sebagai sedekah? Ya, Pak. Kalimat sahabat masih pusing juga, apa ini? Jadi saya ulangi lagi. Ini kalimat awalaisa di sini adalah kata tanya, Pak. Tetapi kata tanya ini maknanya istifham
Insya khabari, bukan insya'i. Pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Rasulullah ingin mengatakan, apakah kalian tidak tahu seluruh potensi yang diberikan kepada kalian itu mengandung nilai sedekah? Cuma kalian saja yang tidak tahu nilai sedekah itu ada di dalam tubuh kalian, kata Rasulullah. Nyana sedekah mendur wajib, na sedekah mendumina. Mana contohnya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap seorang bertasbih itu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang sedekah. Karena sedekah itu kata beberapa pakar-pakar hadis itu isalul khairi, wan naf'u lil ghairi. Jadi isalul khairi itu menjalin kebaikan-kebaikan. Sesuatu hal yang ada kebaikan itu namanya sedekah. Getanyo tadu abai semayang, Pak. Subhanallah, 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 kebaikan-kebaikan. Ya, Pak. Makanya makna subhanallah, ada malaikat namanya malaikat Hizqail. Malaikat Hizqail itu jumlah sayapnya sebelah kanan 16.000, sebelah kiri 16.000. Jarak satu sayap dengan sayap yang lain bimasiratin 20 sanah, 20 tahun perjalanan kaki, Pak. Jarak satu sayap yang lain. Sekali dia hempakkan sayapnya entah kemana sudah sampai. Malaikat ini minta kepada Allah, ya Allah, saya izinkan saya untuk melihat aras. Ya, kalian aras. Allah mengatakan kamu tidak sampai ke aras. Saya sampai ke aras, insyaAllah. Sampai saya ke aras. Tidak, kata Allah. Sekarang saya tambah sayapmu, kata Allah. 16.000 dikali 2 menjadi 32. 32.000 sebelah kanan, 32.000 sebelah kiri. Sekarang kamu kepakkan sayapmu dan coba kamu sampai aras. Dia kepakkan sayapnya sampai puluhan tahun lamanya, tapi tidak sampai-sampai. Ketika itu malaikat langsung sujud. Apa kata malaikat? Sabbihisma rabbikal a'la. Nyangkanya yang dah baca apa? Pada ayat sabbihisma rabbikal a'la. Itu asbabun nuzul, sebab turun ayat itu. Artinya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang begini-begini ya Muhammad. Namanya malaikat Hizqail. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, ij'aluhu fi sujudikum. Jadikanlah bacaan malaikat itu di dalam sujud kalian. Maka waktu kita sujud katanya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali saja cukup sebenarnya, karena yang wajib itu sekali, sedangkan 2 kali lagi adalah sunnah. Jadi makanya 3 mentang hana buku, beh tak baca doa-doa lain ya hana buku, atau kita baca 3 kali juga tidak ada masalah. Maka yang dimaksud di sini bisa dakhilah salah, bisa kharijah salah, bisa ketika dalam salat atau bisa di luar salat. Maka kita menambahkan subhanallah, subhanallah, ya Pak, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah. Kita sudah bersedekah, kata Rasulullah. Yang pertama wajib, yang kedua sudah bersedekah. Itulah yang sunnah. Atau di luar salat. Di luar salat kita habis salat subhanallah, 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 kamu sedekah. Tapi lewat celeng subhanallah, subhanallah, ini ke celeng. Katanya kalau sedekah dengku kalau kada pedunggo ka apa tendang wa. Kata tunggu lon cok celeng subhanallah, subhanallah, nya mengolong-olong nanti Pak. Jadi artinya maksud subhanallah di sini kita bersedekah untuk diri kita sendiri, Pak. Kita bersedekah untuk diri sendiri dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah dari, makanya makna subhanallah itu tanzihullah min kulli naqsin. Jadi kita itu memuji Allah dengan segala hal yang kurang-kurang, Mbak Allah. Ketika kita hari ini tidak ada rezeki, Mbak, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Artinya kita jangan sampai berpikiran negatif, Mbak. Allah na sayang le ke lu nuronyo, ya Mbak. Nyan be na sagai, Mbak. Makanya sebagai permohonan maaf, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Lagi yang lon kira ya Allah. Lon kira bino, tapi kan bina ya Allah. Setiap yang kita ucapkan ini adalah sedekah, Mbak. Subhanallah, subhanallah. Maka menyuruh memperbanyak subhanallah, maka dia sudah memperbanyak sedekah untuk diri dia sendiri. Ya, contoh lain. Seorang kalau dia ingin
beribadah kan susah, Pak. Jadi kebaikan kan susah. Maka Allah mengajarkan manusia, carilah kebaikan dari kejahatan orang lain. Mencari kebaikan, mencari pahala dari kejahatan orang lain. Biasanya kita kalau mencari pahala dari kebaikan sendiri, Pak, subhanallah, alhamdulillah, umanyo kibanyo haid aja abah pi takit hatnyo hat tutah daje, tutah dah mengucap ya, Pak. Kibanji kebaikan, kemain sunat pi haid dah pubut ya, Pak. Hek dah pubut. Maka kalau susah membuat kebaikan, manfaatkanlah kejahatan orang lain. Manfaatlah kejahatan orang lain. Sebagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran, kenapa manusia itu ketika di dalam sorga saya berikan kelebihan-kelebihan, padahal mereka beribadah di dunia cuma sedikit sekali, Pak. Karena mereka memanfaatkan kejahatan orang lain. Bagaimana memanfaatkan kejahatan orang lain? Di dunia diolok-olok oleh orang lain, terima mentang, Pak. Di dunia diribah oleh orang lain, terima saja. Ini namanya cari pahala dari kejahatan orang lain, cari pahala dari keburukan orang lain. Tanya idzalimi, Pak, ipukurun timbangan katanya, Pak. Ya. Kita biasa saja alah anak bukunya. Maka kalau di dalam kajian tasawuf, kalau orang sudah pada level-level tinggi ya, Pak, ya, nyan mandum nyan rahmat baganyan, Pak. Hana gajo apa alhamdulillah rahmat. Deken liga alhamdulillah karena urung kelun uronyo alhamdulillah. Iribah liga alhamdulillah. Maka dalam prinsip mereka kulluhu khair. Semua itu kebaikan-kebaikan. Hana kejahatan, Pak, hana kejahatan. Mana buktinya? Kita buktikan sekarang. Omongan orang lain ke kita itu kebaikan. Musibah itu kebaikan. Mana buktinya? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Maka sakitnya rahmat Allah. Ya, nembak. Ikut ligopnya rahmat Allah. Maka jangan putus asa katanya, Pak. Tak imendang. Sebenarnya mandum laudeknya laba mandum, Pak. Mandum laba, Pak. Ya. Termasuk seperti tadi. Subhanallah, itu salah satu bersedekah, Pak. Salah satu sedekah. Sudah. Ini yang pertama. Jadi sedekah ini ada sampai berapa macam ini Rasulullah sebutkan satu. Yang kedua, wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sedekah, Pak. Nanti beda lagi nanti dengan takbiratul ihram, dengan takbir intiqal, Pak. Yang takbiratul ihram memang wajib, rukun sembahyang. Takbiratul ihram yang pertama Allahu akbar, ini takbiratul ihram. Tetapi takbir yang selanjutnya itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu wajib. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ada kunci, kan ada kunci. Ketika imam mengatakan Allahu akbar, kita juga Allahu akbar. Ini namanya takbir intiqal. Maka setiap takbir itu kata Rasulullah adalah sedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk dirimu sendiri, ya, Pak. Untuk dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa kullu tahmidatin sedekah. Tahmid itu juga sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk ketika kita itu ada musibah, ya, Pak. Ya, ada musibah. Ada di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Pada suatu hari kaum Hawariyun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Kaum Hawariyun kayaknya Bani Israel. Waktu itu mereka bertanya kepada Bani Israel, bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ridha itu apa? Yang ridhanya pule. Nabi Isa menjawab, kamu berterima kasih kepada Allah, kamu tersenyum ketika kamu diberikan musibah dan ketika diberikan nikmat. Dua-dua tersenyum dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka seorang itu ketika diberikan nikmat oleh Allah mengucapkan alhamdulillah. Ketika diberikan musibah, alhamdulillah. Ketika dicaci maki oleh orang lain, alhamdulillah. Tapi kadanya kan ke level-level kadanya, Pak. Yang ke level-level kadanya. Jadi ini makna alhamdulillah, kita menerima apa adanya. Angkanya ridha nanya, Pak. Level-level ridha. Pengucapan alhamdulillah maknanya kita sudah bersedekah. Kalau dalam salat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, Pak. Ya, sedekah. Kemudian hokanya, Pak. Wa kullu tahlilatin sedekah. Ya, kita sampai nomor 4 saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut nomor 5. Ini tahlil ini bagaimana?
La ilaha illallah. Tapi baik pandang lah je. Nyo pandang lah kalau NRT ni bah. Kalau pendek la itu ada dua maknanya. Bisa la itu adalah lam taukid, bisa lam itu namanya lam ibtida yufidu wuqu'i syai'i. Yufidu tahqiqul wuqu'. Ya, bah. Ini kalau dibaca lamnya pendek. Tapi sebenarnya la-nya harus panjang. La ilaha illallah. La ilaha hanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kalau la-nya pendek artinya le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah. Kalau lima malaikat roh keju antu memang. Artinya dia mengakui banyak Tuhan selain Allah. Jadi walaupun cepat usahakan lamnya itu panjang sedikit mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya artinya le Tuhan selain Allah. Karena la ini adalah la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi menafikan semuanya yang pemberi manfaat menurut katanya, pemberi mudarat menurut katanya, si fulan memudaratkan katanya. Tidak, kata Allah. La ilaha illallah, hananya tidak ada itu, tidak ada orang kafir itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, wa ma arsalna alaikum wa ma arsalna, kami tidak mengutus mereka itu untuk menjadi pendamping kalian. Apa maksud pendamping kalian? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka tidak bisa membuat macam-macam kepada kita. Termasuk dua malaikat yang berada di samping kedanya. Malaikat Raqib Atid, walaupun sangat dekat dengan kita, dia tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk kita. Tidak bisa. Nyo dua malaikat kata sepakat, nyo ronyo tajo rezeki ke tipulan je, tayang dah tipulan, tidak bisa juga. Ini hari ini kita memberikan azab kepada dia, kita berikan ujian kepada dia, tidak bisa juga kalau tidak dengan izin Allah. Apalagi orang Yahudi, apalagi orang Nasrani, apalagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, yang mereka itu ingin memudaratkan seseorang, tidak bisa kata Allah tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya di dalam pemahaman di sini ada yang mengatakan ini hadis ini at-targhib fi zikir. Jadi memberikan motivasi kepada kita untuk berzikir. Jadi habis sembahyang lantung pelung laju. Makanya habis salat paling enggak duduk sebentar, Pak. Oh lun hai lun terima zikir rame-rame, zikir kedua mentang nyo hana rame-rame. Nyan, Pak. Lun hai nyo sebab bina nyo masalah jika ge protes gaya pi hana zikir, Pak. Ge protes kau bagi zikir bina zikir gaya hana ge zikir. Nyan. Kalau tidak sesuai dengan ini ya zikir kedua. Ya, zikir kedua mentang. Jadi makanya di dalam Al-Quran ini jangan sampai kita salah paham. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu itu sudah tenang, maka dirikanlah salat. Ayat ini disalahpahami oleh sebagian orang, segelintir orang. Kita ulangi lagi artinya. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah tenang, maka salatlah kamu. Sebahagian memahami begini, umanyo hana tenang hati lomnya, mentang rapat. Yan, nanti habis rapat baru kata tenang hati, baru dah sembahyang. Yan, ini pemahaman yang keliru. Ketika kita sedang makan, umat apa habis buah juile, yang nanti buat kata tenang hati baru dah sembahyang, yang Atau begini, kita dihadapkan oleh dua hal, salat atau makan. Yan, pasti terpilih makan, yang nanti terfikir bu, jika apa jauh buile, nanti hendak terfikir lebu, nya nampak. Harus dapat jauh buile, nya menyuruh sedang dah sembahyang harus terfikir bu. Waktu ditanya mana dalilnya, yang bunuh apa? Faidat maknantum faqimu salah. Kalau kamu sudah tenang jiwamu, maka dirikanlah salat. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya habis salat fardu, jangan langsung salat sunnah. Tetapi duduk dulu, berzikir dulu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang jelas sedang mesti naurun sembahyang sunat, sampai debakaru sembahyang sunat lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika jiwamu sudah tenang, fa aqimu salah. Baru dirikan salat, salat sunnah. Yang baik assalamualaikum, assalamualaikum, bedah Allahu akbar, sembahyang sunat. Jadi hati mentang dadu hati mak. Ya. Kalau tadi dia sudah terlambat salat fardu, sembahyang fardu ketelan ya, Pak. Geplung dari rumah. Kenapa leplung ni, Pak? Salat itu kan ketenangan. Kita mencari ketenangan. Puyak plung le, terus kena mesti rubah lemah. Jadi artinya kita kalau terlambat dia terlambat satu rakaat. Maka habis salat, kepu tak pecerok.
Kita yang kita kejar dalam ibadah itu nilai kita kejar, bukan jumlah. Nah orang samping lun, itu semayang, abis semayang fardu semayang sunat 2 rakaat. Abis yang kebedah alam semayang sunat 2 rakaat. Lun tanya, "Pu semayang nengku mana?" Semayang sunat lun. Yang napah ke kita dari mah. Bunuh 2 rakaat ada, semayang sunat aja lun, ya mah. Artinya hana faedah, ya mah. Tak ada faedah. Habis kita salat, mentang hati mendadu. Jadi makanya habis salat fardu itu duduk sebentar, kata Allah. Fa izat ma'nantum, maka zikir itu untuk menenangkan jiwa. Tenangkanlah jiwamu sebentar saja. Setelah itu baru bangun salat sunnah. Jadi makanya sebagian ada dua model. Sebagian mengatakan at-targhib fil a'mal as-salihah, at-targhib fi sadaqah. Jadi ini ajakan Rasulullah SAW untuk bersedekah, Maka orang sedekah itu memiliki kelebihan-kelebihan. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang susah, maka bersedekahlah. Nyu sedang susah bersedekah, Pak. Ada juga sebagian mengatakan, hadis ini at-targhib fi dzikir ba'da salah. Ini menganjurkan kita untuk berzikir setelah salat. Au kharija salah, atau di luar salat. Apakah subhanallah alhamdulillah tidak boleh kita ucapkan di luar? Boleh, kenapa tidak, Pak? Sedang buat lampu merah tadi kan, daripada tata menak dan kengkengkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah. Tadi dalam motor, Pak. Atau sedang kita duduk subhanallah subhanallah subhanallah, Pak. Yang mutambah kana tepo kan yang ju subhanallah subhanallah. Oh hana mutambah ngan jaro biju ni, Pak. Kah kamu sedekah kena titip bengah kadamu sedekah, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin cukup di sini. Kita lihat mungkin ada tambahan di sini. Oh ya, ini kata sebahagian ini pengarang pensyarah. Ini seperti yang kita ungkapkan tadi yang kedua. Hadhil ahadits fi fadli dzikr. Ini hadis ini fadilah zikir. Seorang yang berzikir dia sudah bersedekah untuk dirinya sendiri. Wa dzikru masyru'un daiman fi jami'il awqat. Zikir itu disyariatkan di setiap waktu, bukan temayang mentang. Waktu sedang duduk hai tengku nak berzikir, hana panena nanti waktu temayang berzikir, hana meceh, Mak. Jadi hana meceh dan temayang, Mak. Jadi bisa saja di luar salat sedang duduk-duduk kita berzikir juga. Wa hunaka dzikrun makhsus, ada zikir khusus ba'da salawatil khams, setelah salat 5 waktu. Yabda'uhu biqaulihi, maka seorang itu hendaklah memulai habis salat 5 waktu astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ta'id ya dzal jalali wal ikram. Yang paling enggaknya, Pak. Jadi habis salat kita berzikir, Pak. Jadi zikir ini adalah fadilah zikir. Ayat ini tidak cerita tentang sedekah, ya fadilah zikir, Pak. Maka kalau seseorang itu, sebelumnya kita sudah membahas yang berat di timbangan itu adalah alhamdulillah, itu berat sekali timbangan. La ilaha illallah berat sekali, Pak. Bahkan malaikat, kata Rasulullah, sampai sekarang mereka tidak putus-putus untuk berzikir kepada Allah. Apa zikir malaikat, Pak? Kita bisa juga mempergunakan zikir malaikat setelah kita salat, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang kena zikir malaikat, Pak. Kedanya taduk dah ucapkan yang cicik subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang zikir malaikat. Oh, bagaimana kalau kita zikirnya binatang, Pak? Zikir binatang bagaimana? Zikir binatang ini uniknya, semua binatang sama berzikir, ya, Pak. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu, alhamdulillah, alhamdulillah aja, Pak. Dia setiap pagi mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Sore begitu juga, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Maka waktu kita dengar tu ticim lagak, dia fikir, "Emang lagak tak ticim." Ibu zikir, dia berzikir kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Subhanallah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Binatang, Pak. Ketika kita berikan makanan di bagian alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi terserah kita ingin lihat dari sudut yang mana. Kalau kita ingin lihat dari sudut sedekah, berarti setiap yang kita ucapkan itu sedekah. Fadilah sedekah. Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, Allah dan Rasul menyuruh kita untuk terus bersedekah. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, termasuk ini seperti yang diungkapkan oleh pensyarah di sini, fadilah zikir.
maka seorang itu tidak boleh lepas dari zikir, Pak. Bahkan Allah mengatakan, fasabbih bismi rabbika, fasabbih bismi rabbika, bukratan wa asila. Hendaklah kamu itu bertasbih terus kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ya. Oh ya, ini sedikit lagi nih. Kita baca aja sedikit lagi, Mas. Sedikit lagi, Mas. Ya. Baca tu. Ini ada hadis yang dikutip oleh pensarah ini, ulama hadis ini. Apa kata beliau? Wa fil hadisil akhar, pada hadis lain, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbal kalam ilallah arba, yang kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu 4. Ya, nih Pak. Ini ahabba ini isim tafdil. Tafdil itu lebih. Tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Hanale, Pak. Ya, hanale lebih padanya. Apa itu? Subhanallah. Ya, nih Pak. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, wallahu akbar. Itu ahabbal kalam ilallah. Maka ji menyogotannya hana berzikir lain, hana punya mentang dah ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja. Inilah tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus salihat. Amal-amal ibadah al-baqiyat. Baqiyat ini apa? Ada amal ibadah yang menurut manusia itu tidak ada harga, tetapi itu sangat berharga sekali. Salah satunya apa? Itulah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan Rasulullah menambah satu lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.